Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ayo masih tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dalam pertemuan kali ini dalam pelajaran matematika, Ibu akan membahas tentang statistika. Wow, apa itu statistika? Ayo anak-anakku sekalian, siapkan alat tulisnya ya. Kemudian pahami setiap materi yang akan Ibu berikan. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Anak-anakku sekalian, apa sih itu statistika? Untuk mengetahui statistika itu apa, anak-anakku sekalian harus tahu terlebih dahulu bahwasanya statistika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan loh. Misalnya, bagaimana suatu data yang terkumpul disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam dunia pendidikan, penerapan statistika misalnya tentang penyajian banyak siswa di suatu kota, analisis skor hasil ujian matematika siswa, dan banyaknya siswa yang lulus ujian nasional, semua itu dapat didata melalui statistika. Penyajian data dapat berbentuk diagram atau tabel. Nah, untuk dapat memahami penyajian data dengan diagram batang dengan baik, maka ayo pelajari materi berikut ini ya anak-anakku sekalian. Pertama, kita akan membaca dan menafsirkan suatu data. Nah, dalam membaca dan menafsirkan suatu data, ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk membaca dan menafsirkan data. Apa aja Bu kelima langkah tersebut? Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Yang pertama, ayo mengamati. Nah, anak-anak sekalian, amati gambar yang sudah Ibu siapkan berikut ini ya. Di suatu kelas, terdapat 10 siswa yang mengikuti ujian matematika. Nah, dari data yang diperoleh, nilai dari siswa tersebut itu sebagai berikut. Ternyata ada yang memiliki nilai 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, dan 55. Wah, cukup beragam ya anak-anakku sekalian. Nah, ayo kita sajikan nilai hasil ujian di atas dalam bentuk tabel ya. Nah, data skor hasil ujian yang terdapat dalam contoh di atas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah kan? Setelah kita mengetahui data, nilai matematika, kemudian kita ke tahap berikutnya, yaitu menanya. Berikut adalah contoh pertanyaan tentang data dalam sebuah tabel. Pertama, dapatkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Lalu yang kedua, dapatkah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Nah, setelah kita mengetahui pertanyaan yang harus kita jawab, langkah berikutnya. Ayo, mulailah menalar. Nah, pada pengamatan, sebelumnya kita akan membuat diagram batang. Nah, kalian tentunya harus mendaftar data yang diperoleh dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, di bawah ini adalah tabel skor hasil ujian matematika. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya nilai-nilai matematika dari 10 anak tersebut. Setelah itu, maka kita buatkan tabel. Seperti ini. Nah, tabel ini terdiri dari nomor, nilai matematika, dan tentunya banyaknya siswa. Nah, dari nilai 10 nilai yang sudah Ibu tampilkan berikut dapat kita kelompokkan atau kita urutkan dulu terlebih dahulu ya, dari mulai nilai yang terendah sampai yang tertinggi. Seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini.
setelah itu kita tentukan banyaknya siswa yang memiliki nilai-nilai tersebut. Misalkan yang pertama, yang memiliki nilai 55, ternyata siswa yang memiliki nilai 55 adalah hanya satu orang. Kemudian siswa yang memiliki nilai matematika 60 hanya satu orang juga. Yang memiliki nilai matematika 65 banyaknya siswanya itu adalah satu orang. Kemudian yang memiliki nilai matematika 70 yaitu dua orang. Yang memiliki nilai 75 yaitu satu orang. Yang memiliki 85 dua orang. Yang memiliki nilai 90 adalah dua orang. Nah, setelah kita jumlahkan, apakah benar nih semua siswa yang sudah kita data itu 10 orang? Ternyata memang benar. Nah, jika memang sudah sesuai, oleh karena itu, kita kemudian buatlah sebuah kesimpulan atau membaca data yang sudah kita buatkan dalam sebuah tabel. Nah, dapat kita tentukan siswa yang memiliki nilai 55 adalah satu orang, siswa yang mendapatkan nilai 60 ada satu orang, siswa yang mendapatkan nilai 65 ada satu orang, siswa yang mendapatkan nilai 70 ada dua orang, siswa yang mendapat nilai 75 ada satu orang, siswa yang mendapat nilai 85 ada satu orang, dan siswa yang mendapat nilai 90 ada dua orang. Wah, cukup mudah ya anak-anakku sekalian. Nah, setelah kita membaca data dari sebuah tabel yang sudah kita buatkan, kemudian kita bisa menafsirkan data. Nah, jadi nilai 90 merupakan nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa. Benar ya anak-anak sekalian? Kemudian nilai 55 merupakan nilai yang paling rendah yang diperoleh oleh siswa. Nah, setelah itu kita dapat tentukan nilai yang memiliki banyaknya siswa yang paling banyak diantaranya adalah nilai 70, 85, dan 90. Sedangkan nilai yang memiliki jumlah siswanya sedikit yaitu 1 adalah diantaranya nilai 55, 60, 65, dan 75. Nah, semua itu dapat kita tafsirkan datanya melalui tabel yang sudah kita buatkan. Wah, cukup mudah ya anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua adalah kita dapat menyajikan data dalam sebuah diagram batang. Tentunya 5 tahap yang perlu kita ketahui dalam memahami penyajian data dalam diagram batang tidak berbeda dengan tahap yang pertama, yaitu diantaranya pertama mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam tahap mengamati, ayo amati gambar yang sudah Ibu siapkan berikut ini ya. Nah, guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Nah, dari 32 siswa, ternyata 2 siswa mendapatkan nilai 50 dan 11 siswa mendapatkan nilai 65. Setelah itu, 10 siswa mendapatkan nilai 70. 6 siswa mendapatkan nilai 80 dan sisanya mendapatkan nilai 75. Nah, guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Bagaimana caranya ya? Nah, tentu tahap berikutnya yaitu adalah tahap bertanya. Berikut adalah contoh pertanyaan tentang diagram batang. Apa yang dimaksud dengan diagram batang? Lalu, bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Nah, setelah kita bertanya, tentu tahap berikutnya, ayo kita mulai menalar. Guru di kelas Edo ingin melihat peningkatan nilai selanjutnya dengan lebih mudah. Nah, kalian dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang loh. Tentunya sebelum mendapat diagram batang, ayo buatlah data terlebih dahulu dalam bentuk tabel ya. Nah, dalam tahap menalar ini pertama kita tentukan dulu tabelnya.
Tadi dalam sebuah cerita ditentukan bahwasannya nilai matematika itu yang memiliki nilai 50 itu ternyata ada 2 orang loh. Kemudian yang memiliki nilai 65 ada 11 orang. Dan yang memiliki nilai 70 ada 10 orang. Yang memiliki nilai 75 ada 3 orang. Kemudian yang memiliki nilai 80 ada 6 orang dan semua jumlah siswanya itu 32. Nah, setelah kita membuat tabel, langkah berikutnya kita bisa langsung membuat diagram. Seperti ini diagramnya anak-anakku sekalian. Pertama-tama kita harus membuat dulu garis sumbunya ya. Ada sumbu tegak, ada sumbu datar. Nah, setelah itu dengan melihat tabel kita bisa menentukan nih. Ternyata yang memiliki nilai 50 yang terdapat dalam garis datar atau sumbu datar ini ternyata banyak siswa yang memilikinya itu adalah 2. Kita melihat dari tabel ya anak-anakku sekalian. Kemudian sekali lagi Ibu ingatkan bahwa yang sumbu datar itu merupakan nilai ujian matematika, sedangkan sumbu tegak itu yang adalah banyaknya siswa. Cukup dimengerti ya anak-anakku sekalian. Kemudian ke tahap berikutnya adalah yang memiliki nilai 65 itu ternyata ada 11 siswa. Sehingga letak diagramnya pun di atas angka 10. Wah, cukup mudah ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang memiliki nilai 70 adalah 10. Jelas ya. Kemudian yang memiliki nilai 75 siswanya itu ada 3 dan tentunya diagramnya itu harus terletak di atas angka 2 yaitu 3. Kemudian yang memiliki nilai 80, kita lihat lagi dalam tabel, ternyata ada 6 siswa. Wah, cukup mudah ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang ayo anak-anakku sekalian kerjakan latihan yang akan Ibu berikan ya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.